Yuk kita update kasus kecelakaan lalu lintas Gaga Muhammad, mantan kekasih dari Laura Anna, seorang selebgram yang karena kecelakaan itu akhirnya lumpuh dan meninggal dunia. Semua di kacamata Rian Ernest. Selasa kemarin, Gaga kembali menjalani sidang kasus kecelakaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidangnya, pembacaan tuntutan. Kasus Gaga ini berawal dari kecelakaan naas yang dialami Gaga dan Laura pada 8 Desember 2019. Pada hari itu, Gaga dan Laura baru akan pulang dari salah satu bar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan pulang, di Tol Jagorawi, kilometer 10, kecelakaan naas tragis itu terjadi. Gaga menyebut ia menyetir dalam kondisi mabuk dan sempat ngantuk sehingga tidak sadar akan menabrak truk, membanting setir hingga mobilnya terbalik. Dampak kecelakaan itu adalah Laura mengalami cedera di tulang punggungnya yang membuat dirinya harus beraktivitas dari atas kursi roda alias lumpuh. Hingga akhirnya selebgram ini meninggal dunia pada 15 Desember 2021. Turut berduka cita untuk keluarga Laura. Pada awalnya meski menderita banyak kerugian, Laura dan keluarga tidak langsung melaporkan Gaga ke polisi setelah kecelakaan itu. Pun ketika Laura didiagnosa mengalami kelumpuhan. Meski begitu, Laura hanya melayangkan somasi kepada Gaga untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mengakibatkan kelumpuhan. Barulah 2 tahun kemudian Laura melaporkan Gaga ke polisi. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri pada 21 Oktober 2021. Dan akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri, didaftarkan di November 2021. Kenapa Gaga dilaporkan? Setelah peristiwa kecelakaan yang dialaminya, Laura menyebut bahwa Gaga menghilang. Laura tidak tahu kemana Gaga pergi. Namun Gaga sempat balik lagi dan sering mengunjungi Laura. Saya kutip dari seleb.tempo.co, Laura mengaku selama ini Gaga tidaklah merawatnya. Gaga ini justru sibuk dengan dirinya sendiri saat berkunjung ke rumah Laura. Kata almarhum Laura, dia nggak ngejagain gue, dia cuma main Mobile Legends terus. Dan akhirnya gue gojekin makanan aja gitu, biar dia seneng, numpang hotspot. Itu kata Laura. Bahkan Laura menuturkan, ia tahu kelakuan Gaga selama dirinya sakit, tak berdaya, Gaga masih sering pergi ke tempat dugem. Namun tetap dimaafkan oleh Laura dengan alasan tidak ingin kehilangan. Laura berulang kali dibuat stres, menangis dengan sikap Gaga. Bahkan orang tua Laura juga akhirnya tidak menyetujui hubungannya dengan Gaga karena kejadian ini cukup berdampak bagi hubungan keluarganya. Laura mengaku putusnya hubungan dengan Gaga tidak dalam kondisi baik dan cukup membuatnya kesal. Karena merasa tidak mendapatkan keadilan dan perlakuan layak dari Gaga, Laura lalu menuntut mantan kekasihnya itu ke pengadilan. Nah, di tanggal 2 Desember, Laura akhirnya menjalani sidang perdana atas gugatan perdatanya kepada Gaga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Laura datang dengan kursi roda ditemani oleh keluarga dan teman-temannya. Lalu ini menjadi viral di media sosial. Tagar Justice for Laura mengiringi perjuangan Laura dan teman-teman di pengadilan. Banyak warganet dan rekan-rekan artis serta selebgram yang memberikan dukungan melalui tagar tersebut. Saya mengapresiasi etikat luar biasa dari Laura dan teman-teman. Nah, pada sidang yang sudah dilakukan beberapa kali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Gaga mengakui beberapa hal. Di antaranya, sempat meminum-minum alkohol sebelum menyetir dan mengantuk sebelum kecelakaan terjadi. Dia juga membicarakan tentang somasi yang diajukan Laura kepadanya. Ia juga mengatakan bahwa ayah Laura meminta uang ganti rugi sebesar 12 miliar atas kecelakaan putrinya. Namun permintaan itu tidak disanggupi keluarga Gaga karena nominal terlalu besar. Nah, setelah rangkaian persidangan akhirnya di Selasa kemarin, Gaga dituntut 4,5 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta oleh jaksa. Jaksa sendiri menggunakan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas untuk menuntut Gaga. Aturan itu berisi ancaman hukuman maksimal menurut undang-undang 5 tahun penjara bagi orang yang mengemudikan kendaraan dan lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan dan korbannya luka berat. Dalam aturan itu juga orang bisa didenda maksimal 10 juta rupiah. Dan ini yang bikin ramai. Di tuntutan itu jaksa menyebut Gaga bersikap sopan dan masih muda hingga dituntut
4,5 tahun penjara. Karena sopannya ini, banyak banget warganet yang protes, mengatakan bahwa ini semua tidak adil. Tuntutan itu terlalu ringan. Bagaimana dari sisi hukumnya? Saya mencoba cek ke Undang-Undang Lalu Lintas dan apa saja sih sanksi pidana untuk kecelakaan yang menyebabkan luka berat. Dalam hal ini kelumpuhan bagi Laura. Dan saya sudah periksa secara cepat, memang pasal yang ada untuk luka berat hanyalah pasal 310 ayat 3. Ancaman pidananya memang maksimal hanya 5 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jadi memang ada masalah soal keadilan di batasan pidana dalam undang-undang itu. Seharusnya undang-undang bisa mengatur sanksi yang lebih berat dari hanya maksimal 5 tahun penjara. Kita bayangkan, kecelakaan yang menyebabkan orang lumpuh lalu hanya diganjar maksimal 5 tahun, sepertinya tidak adil. Jaksa terikat tangannya dengan batasan tuntutan di dalam undang-undang. Tetap saja banyak dari warga di internet mengatakan kalau tuntutan itu tidak adil melihat apa yang telah Gaga perbuat kepada Laura. Jadi dari sini jelas aturan pidana di Undang-Undang Lalu Lintas itu perlu direvisi untuk memberikan ruang juga bagi jaksa dan hakim untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi kejahatan yang telah dilakukan. Secara hukum hakim bisa saja memutus lebih berat dari tuntutan jaksa. Namun seorang hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi ancaman pidana maksimal dalam undang-undang. Artinya, dalam perkara Gaga, saya rasa kita tidak akan melihat putusan dari hakim yang lebih besar dari 5 tahun penjara. Untuk memulihkan ketidakadilan, bila nanti memang Gaga diputus bersalah, putusan pidana ini bisa menjadi dasar bagi ahli waris dari Laura untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melanjutkan proses persidangan perdata, permohonan ganti rugi bagi ahli waris Laura karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gaga berdasarkan putusan pidana itu. Ini semua berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tahun 1958. Dan terakhir dari saya catatan, pelaku usaha bar juga harus bertanggung jawab sebenarnya. Saran saya sih, contoh, di luar negeri ada loh aturan yang dapat memidana orang yang menyediakan alkohol kepada seseorang yang akhirnya mabuk dan menyebabkan cedera atau kematian. Orang yang sudah mabuk ini misalkan begitu di bar kelihatan jalannya sudah limbung. Itu tidak boleh lagi diberikan alkohol. Dan bukan hanya dipidana, tetapi izin menjual alkohol dicabut. Dan inilah yang saya pikir lebih tegas. Izin penjualan alkohol dicabut. Mungkin sudah saatnya kita dorong sanksi seperti ini ada. Sambil paralel kita berikan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk minum sewajarnya secara bertanggung jawab. Enak-enak boleh, asal tahu batasannya. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest selanjutnya.